Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi 7 Mei 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Puluhan personil Satlantas Polres Bau-Bau Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan pelaku jambret serta melindunginya dari amukan massa. Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara menggelar Polis Ghost to School di SMA Negeri 1 Medan. Dalam diskusi tersebut membahas antisipasi narkoba, tawuran, dan penggunaan medsos yang tak terkontrol. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melaksanakan kegiatan panen jagung di Desa Togorondo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang berlangsung selama 2 hari. Di informasi pertama, pemirsa, Reskrim Polres Cirebon terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku pencurian perhiasan milik anak-anak sekolah dasar. Pelaku disinyalir merupakan sindikat dan beraksi di sejumlah wilayah di Cirebon dan Jawa Tengah. Aksi pencurian perhiasan milik siswi terjadi di Madrasah Ibtidaiyah, Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Secara mendadak, seorang pria yang berpakaian layaknya guru mendatangi kerumunan siswa yang tengah beristirahat dan memintanya untuk masuk ke dalam kelas. Selama 10 menit, pelaku beraksi merampas perhiasan dari 6 siswi di dalam kelas dan kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pihak sekolah mengaku peristiwa tersebut berlangsung begitu cepat saat seluruh guru berada di kantor. Bahkan saat pelaku meminta siswi untuk masuk ke dalam kelas, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban melihat kejadian tersebut dan tak menaruh rasa curiga. Terlebih pelaku berdalih sebagai guru yang diperintah kepala sekolah untuk merazia perhiasan siswi. Sementara pihak kepolisian telah melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap pencurian modus mengaku sebagai guru tersebut. Petugas telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk orang tua yang melihat pelaku mengumpulkan siswa dan masuk ke dalam ruang kelas. Petugas juga mendalami rekaman CCTV di sekolah lain yang juga mengalami kejadian yang serupa. Pelaku berdasarkan informasi ya dari saksi saya yang ada cuma 1 orang pelaku. Nah, untuk korban ada 6 orang dan mudah-mudahan kita sudah melakukan penyelidikan karena ada kejadian juga di wilayah di luar Jawa Barat sempat kejadian yang sama ya, kejadian persis sama, modusnya sama. Dan mudah-mudahan kami segera melakukan penyelidikan ke tempat lain. Ya, kita koordinasi dengan Polda Jateng. Mudah-mudahan ini segera terungkap. Saat ini petugas melakukan perburuan terhadap pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya. Petugas pun meminta sekolah untuk memperketat lingkungan dan menjadwalkan piket guru agar tidak ada orang asing masuk ke area sekolah. Dari Humas Polres Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, puluhan personil Satlantas Polres Bau-Bau Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan pelaku jambret serta melindunginya dari amukan massa. Pria berinisial FR 26 tahun diamuk warga usai menjambret lansia berinisial WM 62 tahun di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Beruntungnya poluan tersebut berhasil melerai dan sempat mencegah warga yang hendak menganiaya pelaku. Bahkan, poluan tersebut nyaris kena pukul oleh warga saat melindungi pelaku.
Polwan tersebut meminta agar warga menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Setelah mulai tenang, pelaku lalu dibawa ke Polsek Murhum untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku menjalankan aksinya di Jalan Perintis, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, dan pelaku beraksi menggunakan senjata tajam jenis badik. Dari Humas Polres Bau-Bau, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Padang Hilir, Polres Tebing Tinggi berhasil mengamankan seorang residivis pencurian berinisial MI berusia 30 tahun pada Selasa pagi. Tersangka MI merupakan seorang warga Jalan Rau, Kota Tebing Tinggi yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik seorang ibu rumah tangga di Rusun 2, Jalan Persatuan. Kapolsek Padang Hilir AKP Herli D. Dabadik mengatakan pelaku merupakan seorang residivis yang telah keluar masuk penjara dengan kasus pencurian. Ia menyebut tersangka melakukan pencurian dengan membuka kunci stang motor menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi dipipihkan. Dan hingga saat ini tersangka masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto bersama Kompolnas Republik Indonesia memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelidikan kasus tertembaknya remaja saat tawuran dan melakukan penyerangan terhadap mobil Kapolres Pelabuhan Belawan di Belawan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan usai menerima audiensi Komisioner Kompolnas RI pada Selasa pagi di Gedung Utama Polda Sumut. Membantu demi terciptanya suasana transparansi proses kegiatan kejadian di wilayah Belawan yang telah terjadi korban ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran menjamin ada ruang akuntabilitas dan transparansi dalam proses ini. Termasuk ketika kami datang ke sini ya ngobrol sama beliau, ya udah kita umumin aja bahwa memang ada Kompolnas, ada Irwasum, ada tim pemeriksa yang lain. Menurut saya itu satu langkah yang positif. Jaminan bahwa memang proses ini diharapkan memang ada akuntabilitas dan transparansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebelum berangkat kami juga ngecek ternyata memang Pak Kapolres dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, menurut saya ini juga langkah positif sebenarnya. Kenapa menjadi langkah positif? Itu untuk juga menjamin bahwa semua proses yang nantinya kami lakukan, ya itu juga tidak ada pengaruh dari Pak Kapolresnya, dan itu sebagai jabatannya. Dan menurut saya itu juga langkah yang menjamin akuntabilitas dan transparansi. Dan ini menurut saya patut menjadi role model untuk semua polda-polda atau polres-polres yang lain. Yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya begini, ini banyak orang lepas dari soal isu penembakan, kematian, problem sosial gitu ya. Banyak orang yang memberikan masukan ke kami untuk melihat persoalan ini secara lebih luas. Apa itu problem sosialnya? Problem sosialnya bagaimana? Saya bilang begini, kalau soal problem sosial, polisi punya batasan, punya kewenangan dan sebagainya. Memang dalam konteks problem sosial, polisi bisa hadir di situ di ujung ketika ada kekerasan, ada ancaman terhadap masyarakat, ketertiban masyarakat. Tapi menyelesaikan ini yang nggak cukup polisi, harus bareng-bareng. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengamankan 4 orang pelaku anarkis saat mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 lalu. Seorang mahasiswa berinisial MAA diamankan karena melakukan tindakan anarkis. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjelaskan, setelah diamankan, MAA menjalani tes urin di lokasi dan hasilnya positif mengandung benzodiazepin. Saat dilakukan penggeledahan, badan tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun zat yang sejenis. Akan tetapi berdasarkan pengakuan pelaku, ia mengkonsumsi obat keras jenis alprazolam. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita senjata tajam berupa pisau lipat dan baton stik. Atas kepemilikan senjata tajam tersebut,
di Treskrimum Polda Jawa Barat telah menetapkan MAA sebagai tersangka, serta telah dilakukan penahanan di Polda Jawa Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain itu, Polda Jawa Barat juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya atas kasus perusakan kendaraan dinas Polsek Kiara Condong saat aksi unjuk rasa May Day. Kapolda Jawa Barat mengungkapkan sebelum kejadian pengerusakan tersebut, mobil patroli Polsek Kiara Condong diparkir di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung. Masa pendemo mulai bergerak menuju lokasi parkir kendaraan, kemudian melakukan perusakan dengan melempar batu, paving blok, dan bambu, bahkan menaiki kendaraan sambil menginjak-injaknya. Akibatnya, kaca depan, kaca belakang, kaca samping kiri dan kanan, bodi mobil, spion, dan lampu depan mengalami kerusakan berat. Ketiga tersangka masing-masing TZH, AR, dan FZ. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perusakan. Ketiganya saat ini telah ditahan di Polda Jawa Barat. Mereka dijerat dengan pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, pasal 160 KUHP. Kabid Humas Polda Jawa Barat juga menghimbau kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat aksi anarkis ini untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Hal ini sangat penting untuk memperkuat konstruksi hukum, menimbulkan efek jerah, dan menegaskan bahwa pelaku aksi anarkis merupakan musuh bersama rakyat Indonesia. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.